Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan perihal hidup di dalam firman dan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus pergi meninggalkan dunia, dia meninggalkan dua alat untuk menuntun hidup kita. Yang pertama, firman yang kita lihat tertulis di dalam Alkitab. Yang kedua selain firman, Roh Kudus. Firman itu memberi pengertian akaliah. Tapi Roh Kudus itu memberikan power, kekuatan, sehingga kita dapat menjalaninya. Firman saja tidak cukup. Mesti ada kekuatan Allah. Roh Kudus itu memberi kekuatan. Di sini memberikan kemauan, mau. Di sini memberikan kemampuan, mampu. Jadi orang Kristen tidak boleh lupa. Jangan hidup seperti orang beragama. Tapi harus mengerti orang beragama punya kitab. Kita juga punya kitab. Tapi kita punya Roh Allah yang diam di dalam hati kita. Di dalam dunia ini ada dua jenis pengaruh yang kuat membentuk hidup kita. Yang pertama adalah pendidikan umum. Dan yang kedua adalah pendidikan rohani, iman, percaya kepada Tuhan. Jadi ada dua hal ya. Pendidikan umum sekolah. Pendidikan umum itu adalah ketika kita bersekolah, ya, kemudian kita mengikuti budaya, tata krama, ya tradisi. Tradisi itu kuat sekali mempengaruhi orang, sehingga banyak tradisi dengan tahayul-tahayulnya. Itu semua secara umum mendidik kita, ya, kecerdasan akal. Jiwa kita. Manusia itu makhluk Tritunggal, jangan lupa. Kesatu punya akal bersarang di otaknya ini, pikirannya. Jiwa ini. Jiwa itu akal manusia. Yang kedua tubuh bersarang di perut kita ini. Kalau makan kita kuat. Tapi manusia lupa bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah, punya roh. Roh ini harus dipelihara dengan baik. Karena dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, maka Allah menghembuskan nafasnya ke dalam tanah liat itu, ke dalam debu tanah itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi hubungan kita yang paling kuat itu adalah hubungan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, semesta alam, bikin guntur, halilintar, badai, topan, segala macam. Nah itu kita mesti ingat hubungan kita dengan Allah itu yang paling kuat, itu yang disebut pekerjaan Allah, hubungan dengan roh. Roh di sini, jiwa di sini, tubuh di sini. Nah manusia hidup di dunia ini sudah sekalian, pendidikan umum sekolah itu nomor 1. Selain itu menjaga kesehatan, olahraga. Itu sudah sekalian nomor 2. Jadi yang dibangun oleh manusia itu adalah supaya jiwanya, tubuhnya. Itu sebabnya manusia itu jiwanya jadi pinter, sekolah, tubuhnya sehat. Itu yang dicita-citakan manusia di atas muka bumi. Pada waktu dia mencita-citakan itu, dia lupa. Ada satu power yang di atas dirinya, yang tidak mampu dikendalikan oleh dia, yaitu ketentuan dan ketetapan Allah di dalam hidup manusia.
Jadi pendidikan umum itu model hidup dunia saja. Tidak memikirkan untuk kita berhubungan dengan Allah. Jadi saya beritahukan kepada saudara yang giat belajar, bersekolah, sampai ambil master, gelar, doktor, dan segala macam. Itu pendidikan duniawi yang menyangkut jiwa dan tubuh. Tapi tidak menyangkut roh kita. Ingat itu. Sedangkan perkara yang terbesar adalah Tuhan mau nomor 1 roh, nomor 2 jiwa dan tubuh untuk hidup di dunia. Nomor 1 roh, berhubungan dengan Allah dan kehidupan yang kekal. Nomor 2 jiwa dan tubuh yang berhubungan dengan alam dunia. Yang menyesalnya itu manusia sekarang itu cuma hubungan dengan dunia saja. Dan celakanya lagi dunia kita ini makin hari makin kacau dan tidak terkendali. Contoh, banyak orang tidak mengerti tentang pemanasan global. Saya minta saudara pulang ke rumah ya nanti buka Google apa yang disebut global warming. Warm itu panas. Pemanasan global ini mempengaruhi dunia sehingga dunia kita kacau balau. Iklim di dunia ini anomali, kacau balau. Kita cuma tahu banjir. Wah ini karena Anies Baswedan dulu jalannya itu, saluran airnya itu, ini itu. Bukan. Ini adalah pemanasan global yang membuat kutub utara itu sekarang es gunung es itu runtuh karena ada panas. Jadi cair. Ketika mencair, saudara sekalian, apa yang terjadi? Air banyak sekali. Jadi permukaan air laut itu naik. Sehingga sana sini terjadi banjir rob. Banjir dari air laut yang naik. Itu dari pemanasan global. Dunia kita ini sedang kacau balau. Para ahli sedang menyelidiki di kutub-kutub utara, di Siberia itu panasnya sampai 38 derajat. Dan ini yang menakutkan. Indonesia 33 derajat, 34 derajat paling tinggi. Kok di kutub bisa terjadi 38 derajat. Ini dunia kita ini akan diterkam dan seperti sejarah nanti terulang. Manusia mati karena iklim. Itu sebabnya kita mesti ingat. Tidak boleh cuma hidup jasmani sebab modal hidup duniawi ini ya tidak dikendalikan oleh kuasa yang dari atas. Cuma dikendalikan oleh diri kita sendiri. Kepandaian kita, kebisaan kita. Dan inilah yang disebut dalam Yeremia 17 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Semakin kau pintar, semakin kau hebat, semakin kau kaya, hatimu menjauh dari Tuhan. Karena kau bersandar kepada kemampuan dirimu. Ini yang disebut oleh Tuhan terkutuk. Sebab dengan berbuat demikian kita melupakan Tuhan. Hati kita jauh daripada Allah. Padahal kita mesti mati juga. Enggak ada orang yang enggak mati. Dan sesudah mati kita mesti menghadap Allah. Menghadap pengadilan Allah. Di surga atau di neraka. Itu sebabnya saudara sekalian tidak cukup itu dengan pendidikan umum, sekolah, budaya, tradisi, pendidikan di dunia ini
gelar master, dokter. Nggak cukup. Saya sendiri bergelar doktor, Master of Science, sekolahnya di Amerika. Nggak cukup. Saya lebih baik jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, sebab banyak manusia buta, tidak tahu perkara itu, dan menuju kebinasaan. Tapi bersyukur saudara sekalian ada pendidikan rohani. Jadi bukan pendidikan umum saja, ada pendidikan rohani tentang iman saudara sekalian. Secara khusus kita beriman Kristen yang percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Alkitab berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sebabnya kita tidak boleh lupa kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ayat 26, Dia menciptakan manusia menurut gambarnya. Kudus, suci, sempurna. Tapi kemudian pasal 2, pasal 3, itu kejadian manusia itu jatuh. Sebab membawa maunya sendiri, mendengarkan bisikan iblis, lalu nenek moyang kita itu terjerumus dalam dosa. Sampai hari ini anak cucunya, kalau lahir di atas muka bumi, nomor satu dia berteriak menangis. Sebab Alkitab mencatat, semua manusia telah berdosa dan akan mengalami maut, kematian. Maka itu Tuhan menyediakan supaya kita datang kepadanya, mengerti tentang Dia, supaya kita bertobat. Dan itu rancangan Tuhan panjang dari Kejadian pasal 1 sampai kitab Wahyu. Itu sudah sekali menceritakan bahwa rancangan Tuhan itu kurang lebih 6 abad, 6.000 tahun lamanya. Supaya manusia itu dipulihkan. Jadi 6.000 tahun kurang lebih itu adalah tindakan Allah untuk memulihkan kita kembali. Bukan menjadi anak-anak yang diciptakan untuk mati dihukum. Meskipun kita sudah jatuh dalam dosa, kita ditebus supaya kita mati masuk dalam kemuliaan Allah. Itu tujuan. Mengapa Alkitab ada? Mengapa kita mesti memperhatikan urusan rohani? Sebab Bapa itu adalah tentang Allah pencipta yang di sorga. Tapi Allah pencipta di sorga itu bersedih hati karena anak-anaknya ini rusak. Jatuh dalam dosa. Dan itu sebabnya Allah mewujudkan diri dalam manusia. Dan diberi nama Yesus. Itu pernyataan Allah di bumi. Allah itu juga yang disebut Tritunggal. Allah di surga, Allah di bumi, dan yang ketiga Roh Kudus, Allah yang di hati. Kalau umat Katolik jelaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Simbol, itu simbol saja. Tapi pengertiannya itu, Bapa itu di surga, Yesus itu turun ke bumi, dan Roh Kudus itu diam dalam hati kita. Roh Kudus inilah yang menuntun kita dalam hidup ini, saudara sekalian. Nah, pengembangan rohani ini mengutamakan hubungan kita dengan kuasa yang di luar diri kita. Jadi kita mesti sadar betul tentang kuasa yang ada di luar diri kita. Kuasa alam itu semua dikendalikan oleh Tuhan. Tapi kita tidak bisa melawan kuasa alam, guntur, halilintar, petir, beledek, gelombang dahsyat dan sebagainya, perubahan iklim dunia. Itu di luar kemampuan kita.
Kalau lihat-lihat sejarah zaman kuno, ada Brontosaurus, ada dinosaurus, ada binatang purba. Itu semua mati karena perubahan iklim. Apakah kita semua juga akan mati karena perubahan iklim? Sebab itu kita harus memperhatikan kekuatan yang mengendalikan hidup kita. Kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Kita harus bersandar kepadanya. Saya orang beruntung. Karena saya umur 16 tahun setengah masuk gereja. Umur 17 tahun saya penuh Roh Kudus sampai hari ini. Dan saya dituntun oleh Roh Kudus, firman Allah dan Roh Kudus. Sehingga saya mempunyai kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mengandalkan Dia. Nomor satu kan Dia. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Sudah cari makan gak salah. Sudah belajar pinter untuk memenuhi kebutuhan jasmani gak salah. Tapi tidak mengutamakan Dia yang menciptakan kita, yang memegang napas hidup kita, yang menentukan tanggal berapa kita nanti akan dipanggil pulang, dengan cara apa, tanggal berapa, lalu kemudian umur berapa, itu sudah ditentukan oleh Dia. Kenapa kita melupakan Dia? Atau kalau kita ingat sedikit, tidak sungguh-sungguh hati. Apa yang dilaksanakan di luar kehendak Allah akan menghasilkan bencana. Yang jadi masalah hidup manusia sekarang berjalan semau gue. Apa saja. Dan manusia kita ini sekarang makin hari makin jahat. Di Indonesia saja. Saya berpikir kalau ada orang pinter ya. Jangan bikin penjara terus. Gak cukup penjara di Indonesia ini. Sayang saya belum punya jalan. Saya mau bicara dengan Jokowi kalau boleh nanti. Pulau Indonesia ini banyak. 17.504 pulau. Ngapain kita bikin penjara, kasih makan orang jahat sepanjang 15 tahun, 20 tahun, kasih dia hidup, tapi tetap jahat, tak bertobat-tobat. Karena penjaranya kepenuhan. Kenapa bukan cari pulau? Ini khusus untuk koruptor. Ini pulau untuk narkoba. Ini pulau untuk orang-orang jahat, perampok, pembunuh, garong. Bikin pulau itu dong. Mudah-mudahan khotbah saya ini sampai kepada Jokowi atau Menteri Negara, Menteri Hukum dan HAM. Orang Nias itu. Saudara-saudara, pendidikan rohani ini sangat penting supaya kita bukan bergantung semata kepada dunia ini, tapi kita bergantung kepada Allah. Dan orang yang bergantung kepada Allah dijanjikan Tuhan, ya. Mana itu? Yeremia pasal 17 mundur ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang-batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Kalau yang tadi sudah sekalian, yang akan datang kekeringan seperti di padang gurun, kehampaan hidup dan kebinasaan. Itu bagi orang yang mengandalkan manusia. Saudara mengandalkan manusia, kita harus belajar dong dari sejarah. Orang-orang besar zaman dulu yang hebat-hebat. Di Mongol itu sudah sekarang ada Kubilai Khan, Genghis Khan, Kubilai Khan. Makanya di dalam darah orang Tionghoa itu tidak mengalir darah Tionghoa saja, tapi kombinasi dengan darah-darah Mongolia. Kita mesti belajar sejarah, saudara sekalian. Siapa orang kuat di dunia itu? Kemal Atatürk dari Turki kah? Gagahkah mereka? Sekali gempa, 40 juta manusia, 40 ribu manusia mati. Kita mengenal juga Mao Zedong. Orang bilang Mao Zedong itu seperti dewa. Tapi dia Mao Zedong juga mati. Pahlawan perang dari Perancis namanya Napoleon Bonaparte, hebat sekali. Itu orang-orang kuat di dunia itu. Satu hari dia bilang, aku tidak pernah kalah. Vini, vidi, visi. Di mana aku datang, aku lihat dan aku pasti menang. Waduh, hebatnya. Lalu dia bilang, kita akan nyerbu Rusia. Dia pergi ke Rusia. Penasehat-penasehat dia bilang, jangan. Ini sekarang sedang musim dingin. Kita akan kalah. Nanti akibat musim dingin kita tidak bisa atasi. Dia bilang, vini, vidi, visi. Aku datang, aku lihat, aku datang, dan aku menang. Itu dari kekuatan manusia itu sombongnya bukan main. Dan tahukah saudara bahwa manusia masa kini itu sombongnya selangit seperti itu. Dan itu sebabnya kekalahan Napoleon itu adalah ketika musim dingin, salju, dia menyerbu Rusia. Dan akhirnya dia bukan berperang dengan manusia tapi dengan alam. Dan tentaranya mati kedinginan. Mereka tidak menang. Dan Napoleon ditangkap. Dibuang ke Pulau Elba. Mati sebagai pecundang di Pulau Elba. Siapa sih yang hebat? Yang kaya? Yang pintar? Yang bertitel? Manusia itu 92 kali di dalam kitab Yeskil itu ditegur oleh Allah. 92 kali. Ben ha Adama. Ben itu bin. Bapaknya artinya ha Adama. Artinya kita ini anak Adam. Adam itu artinya debu tanah. Ben ha Adama, hei kamu anak debu tanah. Hei kamu anak debu tanah. Mengapa kamu melupakan Allah Tuhanmu, penciptamu yang besar? Nah, itu sebabnya Tuhan, apa yang dilakukan di luar kehendak Tuhan akan menghasilkan bencana. Saya ingatkan, mau dengar baik, tidak mau dengar, bertanggung jawab pada Tuhan. Saya cuma mengingatkan orang muda, tolong perhatikan, kendalikan dirimu terhadap gadget ini. Ini percabulan, persundalan apa saja di sini. Saya mau mengingatkan bapak-bapak, jangan merusak anak-anakmu, karena kecil-kecil sudah lihat ini. Mau nyoba perempuan di sini, mau dapat obat kuat di sini, mau berhubungan bisa 1 jam di sini. Ini sumbernya dosa. Manusia memuja sekali ini. Anak muda,
Aku berdoa untuk keselamatanmu, untuk kebaikanmu. Mari, supaya kita memperhatikan ini. Sebab apa yang dilakukan manusia di luar kehendak Tuhan akan menimbulkan bencana dalam hidupnya. Bahkan bukan dia saja, turun-temurun. Anakmu, cucumu, buyutmu akan menjadi orang yang terkutuk. Saya ini hidup berbahagia bukan karena kaya. Saya berbahagia karena keturunan kami sudah 6 turunan. Adalah orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sampai Rubin Adi menjadi ketua sinode Gereja Betel sedunia. Gereja Betel itu ada di 30 negara di dunia. Tapi lebih dari itu kita menjadi satu dengan gereja Church of God yang ada di dunia ini kurang lebih di 150 negara. Church of God dan gereja Betel tata gerejanya dimasukkan sehingga menjadi gereja saudara. Gereja Betel, gereja Church of God sama, berada sama-sama di atas muka bumi ini. Dan ketuanya Rubin Adi. Yang menjadi sukacita saya adalah kita mesti menuju apa yang disebut dalam Mazmur 100 selusin. Mazmur 112 itu bunyinya, saudara sekalian, berbahagialah orang yang takut akan Allah dan amat suka akan segala perintahnya. Angkatan orang benar ini diberkati. Anak cucunya perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan kekal untuk selama-lamanya. Ini yang saya rindukan. Bukan kaya, enggak ada urusan sama kaya. Tapi saya diperkaya oleh Tuhan. Meskipun enggak cari duit. Duit datang sendiri. Ada orang tanya sama saya, kenapa Om tenang-tenang banyak duitnya? Saya dulu seorang accountant. 11 tahun saya bekerja untuk kantor accountant. Sekarang saya ngerti semua itu. Sehingga saya berinvestasi sedikit. Saya hidupnya hemat. Saya tuh sedih sekali kalau melihat orang hidup ya. Ini perhatikan ibu-ibu. Ya. Kalau dapat duit hidupnya hari ini, apa saja ada duit ini. Enggak pernah mikirkan untuk investasi, menyimpan, menabung. Lalu menjadikan duit itu bekal di hari tua. Jadi kekalahannya itu bukan karena kurang duit. Kerjanya banyak duit, tapi borosnya selangit. Rasanya hidup itu hari ini saja. Habiskan itu. Kalau saudara mau belajar, belajarlah dari marga. Saya sudah kasih ilmu sedikit-sedikit. Ya, bagaimana bisa jadi orang kaya. Ya. Menabung itu nomor 1. Pergi ke bank itu nomor 2. Nomor 3, tabungan di bank yang memberikan bunga yang lebih tinggi. Keempat, beli obligasi negara. Sekarang obligasi negara lagi keluar nih. Bunganya sampai 16, sampai 6,5%. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Diam aja kita, diam begitu. Setiap tahun kita menerima 6,5%. Ada lagi investasi. Ada yang memberikan 9%. Pacific Capital di Jakarta memberikan 9%. Ya gini aja tenang. Tapi jangan salah, kadang-kadang perusahaan yang kita tanam itu ambruk.
kita rugi. Tapi kalau orang takut ruginya, nggak pernah dapat untungnya. Berani nggak? Kalau mau pilih, tanya saya. Tapi kalau semua orang tanya saya, bisa pingsan saya. Ya. Ada ilmunya itu. Tapi ilmu yang paling tinggi adalah tahan nafsu. Kalau saudara punya penghasilan selangit, tapi tidak punya ilmu pengendalian diri, tahan nafsu, percuma. Saudara akan tetap miskin selama-lamanya. Sebab jiwamu miskin. Jadi saudara sekalian, penyimpangan dari kehendak Allah menyebabkan kegagalan, penderitaan, penyesalan. Karena itu kita harus bertobat. Berbalik kepada Tuhan. Mulai menyelidiki dari firman Tuhan. Bukan pikiranmu. Bukan perasaanmu. Bukan niru dunia. Bukan. Dia akan menolong kita. Dan mengangkat hidup kita. Kalau kita berseru. Banyak orang tanya masa iya, masa iya. Iya. Sebab yang diajarkan Tuhan itu jelas, terang. Membawa budi pekerti kita cemerlang. Dan semua orang senang sama orang yang mempunyai budi pekerti yang terang. Senang sama orang jujur. Senang sama orang sabar. Senang sama orang yang suka bergaul dengan orang lain. Itu semua belajarnya dari firman Allah dan Roh Kudus. Penyimpangan pernah kita ketahui. Ada satu orang bernama Yunus. Nabi Yunus itu hidupnya 7 abad sebelum Yesus lahir ke dunia. BC, before Christ. 7 abad. Tuhan berkata pada Yunus, Yunus, kau pergi ke Niniwe. Sebab manusia di Niniwe itu sangat jahat. Kejahatannya telah naik di hadapanku. Sampaikan firmanku supaya mereka bertobat. Kalau tidak, Niniwe akan dilenyapkan. Niniwe itu satu negeri zaman dulu. Itu berada di antara sungai Tigris dan Efrat. Sekarang masih ada. Niniwe itu sekarang kira-kira berada di negeri Irak. Iran itu daerah sungai Efrat masih ada sampai sekarang. Di situ ada satu kerajaan Niniwe dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Karena jahatnya suruh pergi ke Niniwe mengabarkan berita firman Tuhan. Tapi Yunus ini orangnya semangatnya itu kayak orang dunia. Lah orang jahat diberitakan firman, biar mati kabeh. Enggak mau aku pergi. Ya matilah. Jadi dia pergi menyimpang ke tempat lain. Maka pergilah Yunus berlayar ke Tarsis. Disuruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Nah di tengah laut, sudah sekalian, gelombang badai besar. Sehingga seluruh isi kapal ketakutan dan nahkoda kapal itu berunding. Apa yang membuat kegagalan, bencana menimpa kita? Ketika gelombang begitu dahsyat, tidak tertolong lagi. Yunus mengaku, akulah yang menjadi penyebab daripada bencana badai ini. Sebab aku disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi aku sekarang berlayar dengan kalian, pergi ke Tarsis. Waduh. Jadi bagaimana sekarang? Sial ini mesti kita buang. Kamu yang membawa sial. Kami harus buang kamu ke laut.
Yunus bilang, buanglah aku ke laut. Karena memang aku menjadi penyebab dari dosa dan bencana ini. Dibuanglah ke dalam laut. Baru badai berhenti. Tapi dengan kehendak Tuhan, Nabi Yunus itu ditelan oleh seekor ikan yang besar. Mungkin itu sebenarnya paus yang besar. Paus itu besar sekali ya. Sepanjang gereja ini ada ikan paus. Perutnya berapa besarnya. Dan ditelan ikan paus. Nah, manusia ditelan ikan masih bisa hidup. Tapi saudara sekalian, hidupnya hidup mati. Berserulah Yunus dalam pasal 2 ayat 2. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengar suaraku. Yunus berbalik kepada Tuhan. Tadinya tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang dalam perut ikan di dunia orang mati dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya. Kenapa demikian saudara sekalian? Sebab dalam Mazmur 103 ayat 8 berkata demikian. Tuhan adalah penyayang. Jangan terlambat. Gunakan kesempatan untuk bertobat dari 1001 macam dosa. Tuhan penyayang pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Itu Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kesempatan masih terbuka. Jangan tiba-tiba boom meletus. Pertamina, kebakaran besar, banyak orang mati. Banyak orang hancur rumahnya. Karena mereka banyak dosanya. Mereka tidak memperhitungkan tangan Allah. Mereka nggak peduli tangan Tuhan. Tapi kita ini sekarang harus belajar seperti Yunus. Langkah pertama adalah bertobat dengan segenap hati. Ini langkah pertama. Bukan tobat kumat. Tobat kumat. Siapa yang lihat gadgetnya? Percabulan, persumbangan. Baru di khotbah Julius tobat minggu depan kumat. Tobat kumat. No. Tobat taat. Tobat taat. Penuh. Sepenuh hati kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita, saudara sekalian. Ya, kalau sudah demikian, maka hidup kita ini disayang oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Amsal pasal 3 ayat yang ke-6 berkata demikian. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Ini pertobatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka Dia akan menjaga terus kehidupanmu. Akui Dia dalam segala kelakuanmu, pikiranmu, perasaanmu, tindakanmu, perbuatanmu, perilakumu setiap hari. Akui Dia. Bahwa kau betul-betul garam dunia dan terang dunia. Bukan orang yang mempermalukan Allah, tapi mempermuliakan Allah. Kalau kita mengakui Dia, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kekayaan saya bukan harta, tapi kekayaan kami adalah sudah 6 turunan mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga turunan ke-6 itu namanya buyutku adalah Benaya Tanujaya. Bapaknya Tan.
ibunya Jessica. Dan buyutku yang kedua namanya Nathaniel Santoso. Ya, karena Nate atau Natalia itu buyutku kedua. Itu keturunan ke-6 dari orang-orang yang takut akan Allah. Saya rindu supaya kita semua menjadi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Ini langkah pertama bertobat, berbalik kepada Tuhan. Sesudah kita berbalik kepada Tuhan, maka kita mesti melangkah lebih maju lagi. Jangan cuma jadi orang Kristen. Langkah yang kedua adalah hidup dituntun oleh Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus itu bukan cuma Alkitab. Alkitab dibaca penuh kepala kita. Tapi lemah kita. Firman Tuhan baik. Hati kita berkehendak. Tapi daging kita lemah. Siapa di sini ingin baik. Tapi dagingnya lemah. Jatuh lagi. Tapi kita mesti sudah hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kita baca Yesaya 30 ayat 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tapi matamu akan terus melihat Dia. Kita ada tuntunan yang dari atas, bukan cuma dari bawah. Sekalipun kita tidak menjadi orang kaya, cukup makan saja. Tapi matamu akan melihat tuntunan Dia. Lebih dari itu, 21. Telingamu mendengar perkataan ini dari belakang. Coba sudah lihat. Tuhan itu memberi kita hidung di depan. Memberi kita ke telinga menghadap ke depan. Bukan dari belakang. Kalau dari belakang enggak kedengaran seringkali kabur-kabur. Tapi kita dikatakan dalam ayat ini dan telingamu akan mendengar perkataan itu dari belakang. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri ke sebelah kiri. Ini suaranya dari belakang. Bukan suara manusia begini. Bukan ayat firman Tuhan begini. Enggak. Ada bisikan kalbu. Kalau Sundanya bilang keretek hate. Seperti ada petunjuk. Jangan lewat situ. Berbahaya. Lewatlah jalan lain. Jangan lewat jalan yang pertama. Kembali kepada Herodes. Ambillah jalan lain. Sebab jalan pertama itu penuh bencana. Herodes mau membunuh Yesus. Sebab itu ketika orang Majus mengambil jalan lain, Herodes marah. Bayi-bayi yang di Bethlehem berusia 2 tahun ke bawah semua disembelih. Tapi Yesus diungsikan ke Mesir oleh Roh Kudus. Keretek hati bicara pergi ke tanah Mesir. Dan inilah petunjuk yang dari Tuhan. Nah, orang yang punya Roh Kudus, petunjuk dari Tuhan itu selamat di jalan. Dan saya ngikut Yesus sudah 67 tahun. Sejak saya dibaptis 2 April 1956. Mungkin banyak saudara belum pernah lahir tahun 56. Saya mengikuti Yesus begitu rupa sampai hari ini. Itu Roh Kudus berbicara dari belakang. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang ketiga.
yang hidup dalam diri kita. Pribadi Allah yang pertama, Allah pencipta, Allah Bapa. Pribadi kita yang kedua adalah Yesus, Allah yang menyelamatkan. Yang satu mencipta, kedua menyelamatkan. Dan pribadi Allah yang ketiga, Roh Kudus, yang menuntun, mengajar kita dalam hidup selanjutnya. Perhatikan tahap-tahap ini. Jangan cuma ke gereja tidak mengerti apa-apa. Ya. Nah, jadi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu ada bisikan dari belakang. Kretek hati yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu mau menolong kita dalam perjalanan hidup kita di atas muka bumi. Dari kau lahir di dunia sampai kau meninggal dunia, ada yang menuntun kita. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Yesus berkata kepada jemaat, Allah mengutus Roh Kudus dalam namaku. Dialah yang akan mengajar kamu segala sesuatu kepada kamu. Mengajar segala sesuatu kepada kamu. Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita diingatkan Tuhan tentang ayat-ayat itu. Kita juga diajar Tuhan mengatasi problem-problem hidup. Sehingga kita bukan jadi orang bodoh. Kita jadi orang pintar, orang hebat. Itu bukan hebat dari sekolah. Bukan. Hebatnya dari tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Itu yang disebut kebenaran. Sebab di dalam Yohanes 17 berkata, firman itulah kebenaran. Di dunia ini bukan kebenaran dunia yang palsu, yang penuh dengan penipuan, korupsi, pembohongan. Tapi kebenaran sejati itu adalah firman Allah. Jadi kalau saudara tidak suka baca firman Allah, saudara adalah orang tidak benar. Karena tidak pernah belajar apa itu kebenaran sejati. Saya mendorong jemaat membaca firman Allah. Kalau malam hari baca Mazmur, Amsal, Pengkhotbah 3 saja. Kalau siang hari baca Injil Lukas, nggak usah ya, Matius, Markus lewat. Lukas, Yesus sebagai manusia. Sesudah Injil Lukas, Yohanes, Yesus itu anak Allah. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi Injil Lukas sebagai manusia, Injil Yohanes sebagai anak Allah. Kemudian baca yang ketiga, kisah para rasul. Itu demonstrasi kuasa Allah. Sehingga orang Kristen itu melihat mujizat kuasa Allah. Enggak ada orang Kristen yang loyo-loyo, yang terus diserang oleh iblis. Enggak. Kita menjadi orang yang tangkas, yang hebat, yang kuat. Sebab Injil, sebab buku Kisah Rasul itu adalah kisah bagaimana demonstrasi kuasa Allah di dalam dunia ini. 26 pasal menyedihkan kita. Kuasa Allah. Kalau sudah mau beli panci yang bagus, lihat dulu demonya. Kalau bagus, beli. Sudah mau lihat demonstrasi kuasa Allah, baca buku Kisah Rasul. Saudara tidak menjadi manusia yang loyo-loyo. Enggak. Tapi pertanyaan saya, sudahkah baca Alkitab?
Sebab di situ terdapat kebenaran. Kalau kita demikian, kita akan menjadi anak Allah. Sebab kita mengalahkan kedagingan. Mengalahkan hawa nafsu. Sehingga kita ini seperti dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13 berbunyi demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Menurut hawa nafsu, menurut kehendakmu sendiri, menurut ajaran duniawi, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging tubuh, kamu akan hidup. Nah, kita dituntun dari pelajaran daging, masuk dalam pengajaran roh, kita mengalahkan kedagingan, hawa nafsu, perbuatan jahat, percabulan, kita matikan. Kamu akan hidup. Hidup di dunia ini penuh bagaikan garam dan terang. Hidup di dunia bersinar seperti bintang-bintang. Bukan hidup-hidup asal hidup. Tapi hidup yang luar biasa. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Pertanyaan saya, saudara cuma anggota gereja? Orang Kristen ataukah anak Allah? Ini yang menentukan surga atau neraka. Ini yang menentukan hidup di dunia ini sebagai pecundang, kalah melulu, hutang melulu, jahat melulu, ataukah pemenang boleh hidup kudus menjadi seperti Yesus. Jadi saudara sekalian, penolong itu fungsinya mengajar. Ya. Mengajar dan mengingatkan kita akan perkataan Yesus. Sehingga kita terus taat dan menjadi anak-anak Allah. Jadi saya mau ulangi. Supaya saudara mengerti langkah-langkah hidup Kristen itu dengan mantap. Bukan cuma jadi orang masuk gereja, bukan. Ada langkahnya. Ada tingkat-tingkatnya. Saudara bisa mengukur iman saudara itu, Kristen saudara itu tingkat berapa? Tingkat pemula, atau tingkat lanjut, atau tingkat kesempurnaan. Yang pertama itu adalah langkah Kristen, tingkat hidup Kristen, pertobatan. Tobat. Kalau dulu berjalan menuju dosa, kembali menuju kepada Allah. Ini namanya pertobatan. Lahir baru. Aku bukan lagi yang lama, bukan. Aku orang baru. Aku bukan lagi orang yang membuat dosa, tapi aku orang yang berjalan dalam kekudusan kehendak Allah. Itu namanya lahir baru. Jadi orang bertobat itu bukan cuma percaya Yesus, tapi hidupnya berubah menjadi lahir baru. Yang kedua, kita mesti meningkat terus. Yang kedua adalah hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ini tingkat kedua. Sesudah masuk gereja bertobat. Dua adalah hidup dituntun oleh Roh Kudus. Itu namanya pengkudusan hidup. Kalau dulu berdosa, sekarang bertobat. Tapi sekarang tingkat dua, pengkudusan, jalan terus di dalam kekudusan. Jangan berhenti, jangan melanggar firman Tuhan.
supaya sudah masuk menjadi orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Ada proses pengkudusan. Tambah hari, tambah kudus, menyukakan hati Allah dan manusia. Kalau dulu suka nipu, suka bohong, sekarang enggak. Jalannya suci, dulu sombong, sekarang rendah hati. Ini namanya pengkudusan. Tapi sudah kita dipimpin oleh Roh Kudus terus berjalan dalam kekudusan, kita sampai kepada tingkat ketiga, yaitu menjadi seperti Yesus. Jadi yang sudah jadi kudus, jangan cuma sebentar-bentar, tapi benar-benar kita motifnya, dorongannya, modelnya itu seperti Yesus. Umur saya 84 tahun. Dan saya sudah berjalan dengan Yesus 67 tahun. Kalau kita sungguh-sungguh demikian, Tuhan pencipta langit dan bumi itu akan membuka pintu langit untukmu. Jadi Roh Kudus itu sudah menumbuhkan pengertian iman kita. Manusia yang tadinya terbatas, sekarang kita sudah memahami kehendak Allah dan jalan-jalannya. Dalam proses pengkudusan, kita harus berjalan dengan setia. Jangan terus berbuat dosa. Kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita berjalan dalam proses pengkudusan, sampai kita masuk langkah terakhir, yaitu menjadi seperti Yesus. Bagaimana kita jalannya? Seumur hidup, sepanjang hayat. Kita rindu dengan hati yang menyembah. Kalau orang puji-pujian di sini, memuji Tuhan. Karena Tuhan baik. Tuhan menolong saya. Tuhan menyembuhkan saya. Baik. Tapi sudah itu sudah mesti masuk dalam tingkat penyembahan. Hening memuja Yesus. Yang saya mohon supaya jemaat belajar menyembunyikan diri di dalam kamarnya untuk diam memuja Yesus, menyembah Dia. Ini yang sangat kurang. Puji-pujian tuh enak aja, dalam gereja, ayo semangat. Yesus itu baik. Yesus itu baik, memang baik. Tapi pernah nggak sudah duduk di bawah kakinya dengan air mata yang berlinang-linang, merasakan betapa besar hidup. Luar biasa. Ia menjaga anak-anak kita, cucu-cucu kita, mantu-mantu kita. Bukan menjaga cukup makan, bukan. Menjaga hidup di dalam bimbingan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Itu yang harus kita pelihara, betul. Jadi langkah yang ketiga menjadi seperti Yesus. Itu artinya menuju langkah kesempurnaan. Yang pertama, lahir baru. Yang kedua itu pengkudusan, yang ketiga menuju kesempurnaan. Namanya adalah pertobatan, itu lahir baru. Hidup dituntun oleh Roh Kudus, itu pengkudusan. Yang ketiga menjadi seperti Yesus, itu kesempurnaan. Sebelum kita masuk surga, kita harus belajar dalam kesempurnaan ini. Di surga itu tidak ada orang jahat. Tidak ada orang yang curang. Kita harus melatih diri kita sekarang. Langkah ketiga, kesempurnaan. Roh Kudus menuntun hidup kita supaya kita semakin kudus.
semakin kudus. Menjadi seperti Yesus. Roma 8 ayat 29. Jadi tujuan hidup kita itu sampai kita menjadi seperti Yesus. Yang curang berubah. Yang timbangannya agak benar berubah. Sampai kita jadi seperti Yesus. Sebab ayat mengatakan 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Itu target kita dalam mengiring Tuhan. Nah, Roh Kudus itu kuasa Allah yang diam di dalam hati. Yang belum penuh Roh Kudus terus berdoa. Mentaati firman Tuhan, berdoa, nanti Tuhan kasih Roh Kudus dalam hidupmu. Kalau kau mentaati firman Tuhan, berdoa mengasihi Dia, Roh Kudus turun sendirinya dalam hidupmu. Sehingga kamu menjadi kudus, semakin hari berjalan menuju kesempurnaan sampai akhir hayat kita. Jadi ini nggak ada habisnya. Ujung perjalanan kita menuju menjadi seperti Yesus. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam perkataan dan perbuatan. Sudah bisa? Bisa. Bisa. Banyak kekurangan kita. Tapi kita bisa. Sebab Roh Kudus ada di dalam kita. Atau kalau kita belum mati, masih muda, Tuhan Yesus datang di awan-awan. Dia turun ke atas bumi, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Jadi dia memerintah di atas muka bumi 1000 tahun. Kalau saudara hidup menuju kekudusan, saudara akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu. Memerintah bersama Yesus di bumi. Ya. Seperti yang dikatakan Wahyu 20, ayat ke-4c dikatakan demikian. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi nanti Yesus datang, pertama dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Saudara dikuduskan sempurna di sana. Yang menang tidak menyembah patung itu. Yang tidak menyembah berhala itu. Tidak menyembah anti-Kristus itu. Sudah akan memerintah 1000 tahun lamanya bersama Yesus. Atau ayat 6b. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah. Orang-orang kudus dari Allah. Dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Mari kita terus melangkah. Nomor 1, pertobatan, lahir baru.
Nomor 2, dipimpin oleh Roh, proses pengkudusan. Nomor 3, sesudah itu terus berjalan bersama Roh Kudus menjadi seperti Yesus. Sampai kapan? Sampai ujung hidup kita. Kalau kita belum mati, kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kita akan memerintah, orang yang menang akan memerintah bersama Yesus. Kalau kita demikian, sungguh hidup kita bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Kita ini menjadi garam terang dan seperti bintang-bintang. Tuhan Yesus memberkati.